Oke, selamat malam. Kita tunggu sebentar ya, kita kasih waktu 2 kali 5 menit. Kalau misalnya mereka nggak datang, kita langsung mulai nanti ya. Gimana nih kabarnya Mbak Ari? Sehat-sehat aja kah sama Mbak Titin? Taipei dingin nggak? Alhamdulillah ya. Hujan terus ya sekarang. Di Pintung juga hujan terus nih. Sehat, syukurlah kalau sehat. Taipei nggak hujan? Oh, udah terang. Ah, enak sekali ya, cerah ya. Di Pintung hujan terus nih. Sampai kemarin internetnya mati gara-gara kena petir. Di Taipei berarti nggak ada gangguan sama sekali ya. Oh, dingin. Dingin aja ya kalau di Taipei ya. Oh, syukurlah kalau gitu, Mbak Titin. Ini sampai modul 6 ini nggak ada masalah kan ya sama materi? 13 derajat? Wah, dingin sekali. Pantesan di Pintung juga udah mulai dingin sih. Tapi nggak sampai segitu kayaknya derajatnya. Nah, ini 13 derajat. Iya, dingin ya berarti ya, Mbak. Dingin-dingin. Enaknya di kamar, tiduran pakai selimut. Oh iya, sebelum saya masuk ke kelasnya, ke kelas ini, mungkin Mbak Ari sama Mbak Titin bisa bisa lihat itu ya, lihat di slide-nya yang terakhir sebelum slide penutup. Itu di situ saya kasih tugas individu buat teman-teman. Soalnya kan kemarin katanya tugas aja biar nggak usah kuis toh. Jadi di situ saya beri tugas individu, dan untuk bahan-bahannya semuanya itu saya ambil hanya di modul 6 saja. Jadi nanti untuk mengerjakannya teman-teman tinggal fokus di modul 6 saja. Mungkin bisa dilihat kalau misalnya nanti ada yang kurang mengerti tentang pertanyaannya, bisa ditanyakan pada saya. Di slide terakhir ya, sebelum terima kasih. Bentar, saya juga mau buka slide-nya dulu. Slide ke-29. Mungkin bisa dicek. Situ kan ada 3 soal ya buat tugas individunya. Ini buat tugasnya ini sistemnya sama kayak makalah kemarin, tapi di sini saya cuma minta soft copy-nya saja. Jadi kalian cuma kirim file aja ke email saya. Nggak apa-apa. Terserah Mbak, Facebook juga boleh, kalau mau email juga boleh, kalau mau lebih aman dua-duanya juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya sudah kirim, takutnya saya nggak kebuka, nanti bisa langsung bisa langsung nanti nulis di wall saya ya, nulis di Facebook juga nggak apa-apa, di wall saya, jadi nanti saya bisa tahu kalau udah ngirim lewat email, atau yang udah tahu nomor handphone saya ntar bisa langsung aja SMS kalau udah kirim gitu ya. Takutnya ntar saya pas nggak buka, jadi kelewatan nanti emailnya. Oke, sip deh pokoknya. Ini tugasnya gampang-gampang kok, cuma semuanya ada semua di buku. Ini ada lagi nih masuk nih, Mas Wisnu Angkara.
Udah siap aja nih Mas Wisnu. Apa kabar Mas? Super sekali. Wah, penggemar Mario Teguh nih. Jawabannya super, super. Kita mulai 3 menit lagi ya. Misalnya nanti 3 menit lagi teman-temannya 3 menit lagi kan udah jam 8 lebih 10. Langsung kita mulai ya. Ini soalnya untuk malam ini bahannya lumayan banyak untuk modul 6 ini. Untuk Mas Wisnu ya kan baru datang, sambil nunggu 2 menit lagi mungkin bisa dilihat di slide ke-29. Di situ ada tugas individu yang nanti teman-teman harus kumpulin ke saya. Saya minta kumpulinnya sebelum hari Minggu ya, sebelum hari Minggu jam 12 siang. Jadi saya bisa koreksi. Terus malamnya misalnya nanti ada yang ditanyakan seperti apa, saya bisa kasih tahu hasil teman-teman seperti apa. Gitu, misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa kita bahas jawabannya bagaimana. Gitu ya. Untuk tugas ini. Sebentar ya. Ini tepengnya ame. Ya terserah deh. Ini lagi keluar Mbak. Aku mau ngajar dulu. Iya mah. Nyampe. Ya bener. Iya bu. Kau jadi konserku. Sip. Isinya apa mas? Oke. Nanti. Minta beliin apa nih tepengnya? Hah? Terserah. Lin, kamu nggak pengen beli makan duluan? Tak coba dompetku. Halo semuanya, masih di tempat ya. Ini hari ini pengunjungnya cuma masih 3 orang, Mbak Titin, Mbak Ari sama Mas Wisnu. Kita mulai saja ya kelasnya, karena ini udah jam 8 lebih 10 menit. Saya bisa mulai kelasnya sekarang? Bagaimana teman-teman? Bisa, oke Mas Wisnu bilang bisa ya. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ready. Oke, ready. Di start, oke. Oke, Mbak Ari, Mbak Titin, Mas Wisnu. Nah, untuk modul 6 ini kita akan membahas mengenai manajemen persediaan. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di modulnya halaman 6.1 ya, modul 6 itu loh. Modul 6. Modul 6 di sini kita akan membahas 4 kegiatan belajar. Untuk kegiatan belajar yang pertama itu mengenai klasifikasi persediaan. Untuk yang kedua, teori persediaan. Yang ketiga, ketidakpastian persediaan. Yang keempat, persediaan pengaman, OPT dan OKT. Nah, dari empat-empatnya ini yang ada dua kegiatan belajar yang perhitungan ya. Yang warna hijau itu modul kegiatan belajar 2 dan kegiatan belajar 4. Untuk yang 1 dan 3 ini kebetulan hanya teori-teori saja. Untuk yang pertama, di sini dinamakan klasifikasi persediaan. Nah, setiap perusahaan yang kita tahu itu kan biasanya ada yang namanya perusahaan manufaktur dan ada yang namanya perusahaan
itu perusahaan jasa atau kadang juga disebut sebagai perusahaan just in time. Biasanya pada perusahaan-perusahaan manufaktur itu pasti membutuhkan yang namanya bahan baku. Yang pasti mereka membutuhkan bahan baku ya sebagai input. Nah, bahan bakunya ini tentunya harus ada persediaan dalam gudang. Oke, sebentar ya saya potong. Selamat malam Mbak Heni. Mau bergabung ya, langsung masuk aja ya ke materinya. Ini baru mulai juga kok. Di sini saya kembali lagi ya. Di sini perusahaan manufaktur itu dia pasti membutuhkan yang namanya persediaan bahan baku. Untuk apa? Untuk yang namanya sebuah kontinuitas input, dimana dia harus ada persediaan agar ketika suatu waktu dia membutuhkan inputnya telah tersedia, jadi tidak ada yang namanya proses produksi yang tertunda di situ. Namun pada perusahaan just in time, teman-teman ngerti ya just in time? Oh, suaranya berepet ya Mbak? Ya, mungkin agak sedikit bergeser ya Mbak. Nanti akan saya cari juga sinyal terbaik di sini. Untuk perusahaan just in time sendiri, just in time ini tidak membutuhkan yang namanya klasifikasi persediaan. Kenapa? Karena kan just in time itu kan mereka hanya bekerja berdasarkan pesanan. Jadi apabila tidak ada pesanan, pasti mereka tidak akan melakukan sebuah stok, tidak akan membuat sebuah persediaan bahan baku. Jadi ketika ada pesanan, mereka akan langsung belanja untuk membuat sebuah produk. Ketika tidak ada, dan mereka tidak akan membelanjakannya. Jadi itu bedanya ya, di mana perusahaan yang membutuhkan namanya persediaan, di mana perusahaan yang tidak membutuhkan sebuah persediaan. Dari sini bisa ya. Oh, Mas Wisnu jelas ya suara saya ya. Buat teman-teman yang lainnya juga, kalau misalnya nggak jelas nanti di chat aja ya. Jadi saya tahu. Untuk selanjutnya, nah, klasifikasi dari sebuah persediaan sendiri ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap proses. Yang pertama, pengelompokan persediaan menurut tahap prosesnya. Ini ya yang pertama. Nah, yang kedua, pengelompokan persediaan menurut nilai atau fisik persediaannya. Dan yang ketiga ini adalah menurut tujuan pengadaan persediaan. Yang keempat, menurut jenis atau sifat permintaan persediaan. Dan yang kelima, menurut sisi operasional perusahaan. Nah, apa sih maksudnya kelima bola-bola persediaan ini? Di sini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk yang pertama, menurut tahap proses. Nah, di sini ini biasanya merupakan persediaan bahan atau input input di sini berupa bahan dan material ya. Jadi kan input kita kenal sendiri, ada yang namanya tenaga kerja, ada yang namanya material sumber daya, ada yang namanya peralatan. Nah, yang dimaksud persediaan di sini adalah input yang hanya berupa bahan atau material saja. Jadi bukan merupakan tenaga kerja, oke? Di sini ditekankan ya seperti itu. Jadi di sini ini tujuan utamanya itu adalah bahan bakunya, bahan baku utama untuk input produksi. Contohnya saja ya, misalnya pada tekstil untuk perusahaan garment. Jadi tekstil itu kan merupakan bahan baku untuk perusahaan-perusahaan garment yang akan membuat baju ya, seperti itu. Nah, bahan input sendiri itu ada juga kan yang namanya bahan penolong. Nah, bahan penolong ini bisa merupakan bahan pelengkap seperti yang kita bahas pada modul-modul sebelumnya. Contohnya saja itu kancing ya. Kan kalau tekstil itu bahan utamanya. Kalau nggak ada tekstil, otomatis perusahaan garmentnya nggak bisa namanya buat berproduksi, buat baju. Tapi kalau nggak ada kancing pun, mereka tetap bisa buat baju. Cuma bajunya itu nggak akan selengkap atau sekomplit ketika mereka mempunyai stok bahan penolong berupa kancing. Seperti itu. Nah, ada juga yang masuk ke dalam persediaan barang dalam proses. Nah, apa sih persediaan barang dalam proses? Di sini adalah barang yang belum sampai selesai menjadi sebuah produk jadi. Contohnya tadi sama seperti tadi tekstil tadi, misalnya tekstilnya udah diukur-ukur, udah dibuat pola, tapi belum dijahit menjadi sebuah baju seperti itu. Masih berupa potongan-potongan saja. Itu yang namanya persediaan barang dalam proses. Sedangkan ada lagi persediaan barang jadi